Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati dan saya takdimi Bapak Ibu Asesor Sertifikasi Dosen dimanapun Bapak Ibu berada. Bapak Ibu Asesor yang saya hormati, semoga senantiasa dalam lindungan dan ma'unah Allah yang Maha Esa dalam menjalankan tugas. Amin ya rabbal alamin. Dengan segala hormat dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Ike Yuli Mestika Dewi. Saya dosen tetap di Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar STKIP PGRI Sumeneb. Di Prodi tercinta ini, saya diberikan amanah untuk mengampu mata kuliah konsep dasar dan kajian matematika SD pada semester genap tahun akademik 2022-2023. Bapak Ibu Asesor yang terhormat, kualifikasi pendidikan saya untuk jenjang sarjana ditempuh di Universitas Nusantara PGRI Kediri dengan Prodi Pendidikan Matematika. Sementara jenjang magister saya di pendidikan dasar yang saya tempuh di program Pasca Sarjana Universitas Negeri Surabaya. Pada semester genap ini, di tahun akademik 2022-2023, saya mengampu mata kuliah konsep dasar dan kajian matematika SD yang terdiri dari 4 kelas. Kelas A yang berjumlah mahasiswa 33 mahasiswa, kelas B yang berjumlah 30 mahasiswa, kelas C yang berjumlah 29 mahasiswa, dan kelas D yang berjumlah 33 mahasiswa. Sebagaimana hal tugas dosen, sebelum melakukan pembelajaran, saya membuat perangkat pembelajaran yang terdiri dari penyusunan RPS. Dalam penyusunan RPS ini dilakukan dengan tujuan agar proses perkuliahan berjalan sesuai dengan capaian pembelajaran, indikator pembelajaran, dan kemampuan akhir dari tujuan pembelajaran, serta evaluasi pembelajaran. RPS ini dapat menjadi pijakan dalam mengorientasi proses pembelajaran ke arah capaian pembelajaran yang telah ditetapkan. Dan penting bagi saya sebagai dosen dalam merumuskan kontrak perkuliahan, di mana kontrak perkuliahan ini tentu sangatlah urgen sebagai pijakan dan komitmen kepada mahasiswa dalam proses pembelajaran dalam satu semester. Secara umum, deskripsi mata kuliah konsep dasar dan kajian matematika SD ini memberikan pemahaman secara teoritis dan keterampilan praktis kepada mahasiswa dalam menerapkan konsep yang berkaitan dengan logika matematika, bilangan matematika, himpunan matematika, aritmatika, geometri, dan aljabar, serta terakhir pengolahan data, serta dapat menyelesaikan masalah matematika dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan dalam mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu menguasai dan menerapkan materi konsep dasar dan kajian matematika SD dengan baik dan mudah. Capaian dari mata kuliah ini adalah mahasiswa dapat bertanggung jawab secara mandiri terhadap penguasaan pengetahuan bidang studi matematika di SD dengan menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan ilmu pengetahuan bidang studi matematika SD melalui perancangan dan pelaksanaan pembelajaran. Dalam proses pembelajaran mata kuliah ini, saya menggunakan pendekatan yang layak untuk kepentingan dan kebutuhan mahasiswa. Misalnya yang saya gunakan adalah pendekatan saintifik, di mana pendekatan saintifik ini ditekankan kepada student center learning agar mahasiswa tetap aktif dan inovatif. Pendekatan-pendekatan ini saya gunakan untuk memudahkan mahasiswa dalam memahami materi perkuliahan secara komprehensif. Namun demikian, saya tetap memberikan peran yang lebih besar kepada mahasiswa dalam proses pembelajaran materi ini, di mana mahasiswa memiliki peran yang lebih besar sesuai dengan prinsip-prinsip pembelajaran bahwa mahasiswa adalah pusat inti dari kegiatan pembelajaran di kelas. Sedangkan metode yang saya gunakan
dalam kegiatan pembelajaran ini meliputi beberapa hal. Pertama, metode ceramah. Kedua, brainstorming, tanya jawab, permainan, dan penugasan. Metode ceramah. Metode ceramah yang saya gunakan bukanlah ceramah yang dominan, melainkan memberikan pengantar dan pengayaan materi pembelajaran kepada mahasiswa, terutama pada poin-poin penting materi agar mudah dipahami. Sementara metode brainstorming atau cacah pendapat memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengeluarkan pendapat dan pemikirannya tentang konsep dasar matematika SD, yang selalu saya lakukan dalam setiap kegiatan perkuliahan. Karena dengan cara ini, mahasiswa dapat mengeksplorasi materi secara mendalam dan interaktif di kelas sehingga menjadi mahasiswa yang kritis dan dialogis. Demikian halnya dengan metode tanya jawab. Sudah pasti saya gunakan karena tanya jawab ini merupakan jalan bagi mahasiswa untuk mengungkap sesuatu yang masih kurang detail untuk bisa ditanyakan serta membangun karakter kritis atas materi yang bisa dilaksanakan di kelas. Kemudian, metode permainan. Metode di permainan ini diberikan agar belajar matematika itu menyenangkan. Kemudian, metode yang terakhir yang biasa saya gunakan adalah metode penugasan berupa mind map. Di dalam setiap pertemuannya, mind map ini digunakan untuk memanfaatkan otak kanan dan otak kiri mahasiswa. Otak kanan dengan cara menggambar mind map yang berwarna, dan otak kiri yang diasah dengan cara mengulang kembali materi dalam bentuk tulisan dan gambar. Sementara itu, model pembelajaran yang saya gunakan adalah model pembelajaran discovery learning. Model ini digunakan agar mahasiswa mampu memahami konsep sampai mampu memberikan kesimpulan. Sementara itu, ada lagi model kooperatif. Model kooperatif ini diberikan agar mahasiswa mampu menguasai materi dengan memanage kelompok belajar. Dan model CTL. Model CTL ini juga digunakan untuk mahasiswa mampu mengaitkan materi matematika dalam pengetahuan kesehariannya. Selanjutnya, media pembelajaran yang saya gunakan di kelas. Media pembelajaran juga menjadi media yang sangat penting digunakan dalam proses pembelajaran. Beberapa media yang saya gunakan seperti PowerPoint atau PPT, penugasan mind map. Selain itu juga aplikasi dari media pembelajaran yang saya gunakan di sini untuk media game seperti Jamboard, Kahoot, dan Quiz. Kemudian di akhir perkuliahan saya selalu mencoba untuk mengukur kualitas pemahaman mahasiswa. Evaluasi ini digunakan untuk proses penilaian terhadap penguasaan materi di setiap tatap muka. Saya memanfaatkan angket evaluasi pembelajaran seperti misalnya Google Form untuk diisi oleh mahasiswa agar bersifat objektif. Lalu, sistem penilaian yang saya lakukan kepada mahasiswa dalam materi perkuliahan ini dilakukan mengacu pada beberapa indikator. Pertama, tingkat kehadiran. Pada aspek ini, tingkat kehadiran mahasiswa menjadi sesuatu yang penting dalam proses perkuliahan melalui pertemuan pertama sampai pertemuan terakhir yang menjadi bagian dari penilaian yang tidak terpisahkan. Yang kedua, partisipasi di kelas. Partisipasi di kelas ini diukur dalam bentuk keaktifan dan sikap mahasiswa. Baik itu aktif menyampaikan gagasan, aktif memberikan pertanyaan, dan aktif memberikan solusi pemikiran atas masalah yang terjadi dalam proses pembelajaran, serta menampilkan sikap yang sopan santun. Ketiga, tugas mahasiswa. Tugas mahasiswa berupa tugas kelompok dan tugas individu. Keempat, bentuk ujian yang saya berikan di dalam pembelajaran ini berupa ujian tengah semester atau UTS, kemudian di akhir ada ujian akhir semester atau UAS,
Dan semua indikator ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam proses evaluasi pembelajaran mata kuliah konsep dasar dan kajian matematika SD. Bapak Ibu asesor yang saya hormati, demikian yang dapat saya sampaikan. Dengan segala hormat dari hati yang paling dalam, saya mohon maaf apabila terjadi hal-hal yang kurang berkenan. Semoga Bapak Ibu asesor tetap dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya, terima kasih sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Alhamdulillah kita hari ini ketemu lagi ya. Silakan pimpin doa untuk memulai pembelajaran, Mas Ketua. Untuk mengawali kegiatan pembelajaran ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Doa selesai. Terima kasih. Baik, saya absen dulu. Khalifatus Sadah. Siap. Muhammad Saleh. Ada. Oke, hadir semuanya ya hari ini ya. Oke, siap. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita sudah masuk materi kedua dari konsep dasar dan kajian matematika SD, yaitu ada materi bilangan matematika. Nah, di dalam bilangan matematika ini teman-teman mahasiswa diminta untuk sampai mencapai tujuan pembelajaran. Yang pertama, mahasiswa mampu membaca dan menulis lambang bilangan dengan tepat. Selanjutnya yang terakhir, mahasiswa diminta untuk mampu membedakan macam-macam bilangan matematika dengan benar. Dari pembelajaran yang kita mulai ini tentang bilangan, ada yang tahu enggak perbedaan kegiatan membilang dan kegiatan berhitung? Ada yang tahu mungkin? Oh, baik, silakan Mbak Tria. Menurut yang saya pelajari, kegiatan membilang itu merupakan kemampuan akal untuk menjumlahkan atau dengan menyebutkan satu bilangan. Nah, sedangkan kegiatan berhitung itu sendiri merupakan salah satu dari cabang ilmu matematika yang mempelajari tentang operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan juga pembagian. Sebenarnya kegiatan membilang dan menghitung itu adalah kegiatan yang sama-sama ingin mengetahui jumlah. Betul ya Mbak Tria? Betul. Ingin mengetahui jumlah dari suatu bilangan. Namun kegiatannya ternyata berbeda. Yang pertama membilang itu hanya ingin tahu berapa atau menyebutkan bilangannya. Yang kedua berhitung, menggunakan selesaiannya, menggunakan operasi hitung. Dari kegiatan membilang dapat kita ketahui sebenarnya bilangan itu apa sih? Ada yang tahu tentang konsep bilangan? Saya Ibu. Menurut saya, bilangan itu merupakan suatu konsep matematika yang abstrak, bukan pula simbol dan bukan pula angka. Baik, bilangan itu abstrak, bukan simbol dan bukan angka. Bisa dipahami. Lanjut, ada yang bagian dari sini mungkin bisa menjawab? Oke, silakan Mbak Ika. Bilangan adalah konsep matematika yang digunakan untuk pecacahan dan pengukuran dan sebagai bentuk menunjukkan banyaknya sesuatu. Nah, sebenarnya bilangan itu seperti apa sih konsepnya? Bilangan itu merupakan multibentuk, sehingga dari multibentuknya bisa dikatakan abstrak. Ya, selanjutnya multibentuk yang seperti apa? Mereka itu, bilangan itu bukan simbol dan bukan angka. Seperti yang dikatakan Mbak Olive tadi, kenapa? Karena simbol dan angka itu ada di lambang bilangannya. Dan ini digunakan untuk apa? Seperti yang dicantakan oleh Mbak Ika, pengukuran dalam kehidupan sehari-hari. Ada yang ingin bertanya lagi? Tidak? Oke, saya lanjutkan dulu ya. Nah, kegiatan selanjutnya adalah membaca dan menulis lambang dan nama dari bilangan. Yang pertama mungkin Mbak Uma, silakan dibaca. Itu angkanya berapa? 3. 3 berapa untuk posisi nama bilangannya? 3 satuan, betul. Yang terakhir Mas David, angkanya berapa itu ya? 7.209. Ini menandakan bahwa nama bilangan ini ada di posisi berapa?
Ribuan. Terima kasih. Setelah kita menulis nama dan lambang bilangannya, kita di sini diminta untuk mengetahui perbandingan dua atau lebih bilangan. Nah, perbandingan itu tadi menggunakan apa saja di awal tujuan pembelajaran? Pakai simbol berapaan? Apaan? Siap. 3 simbol yang kita ketahui dari perbandingan dua atau lebih bilangan. Yang pertama, kurang dari, lebih dari, sama dengan. Siap. Nah, siapa yang bisa menjawab? Mbak Aisyah, soal pertama. Silakan Mbak Aisyah. 9 lebih dari 8. Oke, bagus. Mbak Vika, soal kedua. Kenapa kurang dari? Berapa hasil sebenarnya? Siap, betul ya? Oke, tepuk tangan semuanya. Hebat semua ya. Oke, selanjutnya mengurutkan bilangan. Nah, di sini tolong dipahami. Pada saat kita mengurutkan bilangan, kita harus ketahui mengurutkan bilangan menggunakan garis bilangan harus menggunakan skala yang tepat. Bagaimana atau apa yang dimaksud dengan skala yang tepat? Ada yang tahu? Oke, Mbak Laila. Skala yang tepat merupakan jarak antara satu bilangan dengan bilangan yang berikutnya yang sama, baik merupakan menggunakan satuan yang baku, alat ukur yang baku maupun yang tidak baku. Siap, terima kasih. Betul ya? Skala yang tepat itu yang dimaksud dengan memiliki jarak yang sama antara bilangan yang pertama dengan bilangan selanjutnya. Ya, paham? Bisa dipahami? Di sini seperti yang di slide. Di sini yang saya katakan paling selatan ya. Yang paling selatan ini menunjukkan angka 1 naik ke angka 2, ini memiliki jarak yang sama. Kalau kita menggunakan pengukuran satuan baku bisa menggunakan apa saja? Penggaris. Kalau di skala meteran, betul, itu yang lebih mudah digunakan. Kemudian untuk satuan tidak baku, teman-teman mahasiswa bisa menggunakan apa saja? Jengkal, hasta, depa, bolpen, mungkin ya, sama-sama bolpen. Di sini ibu memiliki permainan. Baik teman-teman mahasiswa, di sini mengurutkan bilangan. Ibu memiliki permainan game, ya, game seru. Di sana ada 2 soal. Saya bagi saja. Di sini kelompok pertama, di sini kelompok kedua. Ya. Di dalam kelompok ini silakan nanti tugasnya adalah mengurutkan bilangan yang sudah tersedia di belakang. Di sana ada soal-soal dari bilangan-bilangan, nanti pecahkan, kemudian buat garis bilangan yang tersedia di media ini. Siap ya? Siap. Oke, siap. Monggo. Silahkan Mbak Sofi dan Mbak Aisyah untuk mengambil angka yang sudah disediakan di belakang. Oke, silakan. Ayo. Ayo dirembuk. Silakan kembali dulu. Oke, kita mulai ya. Kita mulai. Nanti kalau mbaknya harus seru. Siap semuanya? Siap. 1, 2, 3. Ayo, 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 ayo. Kelompok 1, kelompok 2. Ayo, ayo. Ayo, 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 ayo. Siap. Ayo berikutnya. Ayo, ayo. Terakhir. Yeay.
Silakan bisa dipresentasikan mungkin perwakilan kelompok. Oke, silakan Mas Vicky. Dibawa ya skala yang digunakan. Siap. Silakan presentasikan apa yang telah dibuat oleh kelompok 2. Baik, nama salam. Singkat saya menjelaskan skala urutan angka yang dihasilkan oleh kelompok saya. Yang pertama adalah urutan angka yang dihasilkan dari angka 29 sampai angka 44 menghasilkan selisih angka 15. Lalu kelompok kami, kelompok 2, menggunakan pulpen ini sebagai media membantu untuk mengukur jarak yang tepat antara jarak angka 29 dan angka 44 sehingga selisihnya tetap angka 15. Lalu dengan media ini juga kita dapat mengurut secara rapi dan secara urut dari angka terkecil sampai terbesar, dari angka 29 sampai angka 89. Siap. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Siap, terima kasih. Aplaus dulu untuk kelompok 2. Semuanya paham untuk menentukan jarak atau skala yang tepat pada bilangan yang diminta. Sampai di sini? Selanjutnya ada macam-macam bilangan matematika. Ya, di sini dari bilangan kompleks itu sendiri kita bisa mengetahui sebenarnya bilangan kompleks itu memiliki anak turunan yang terbagi menjadi bilangan real dan bilangan imajiner. Nah, ada yang tahu bilangan kompleks mungkin? Oh, silakan Mbak Adinda. Bilangan kompleks adalah bilangan yang anggotanya terdiri dari bilangan real dan bilangan imajiner. Betul ya, melihat dari pernyataan yang ada di slide. Oke, saya lanjutkan. Nah, contoh untuk bilangan kompleksnya di sini ada 2 akar negatif 1. Akar negatif 1 itulah yang imajiner. Makanya kalau 2 digabungkan dengan akar negatif 1 itulah yang menjadi bilangan kompleks. Saya lanjutkan. Nah, di bilangan rasional itu juga terbagi menjadi 2. Bilangan rasional menjadi 2 bagian, yaitu ada bilangan pecahan dan bilangan bulat. Ada yang tahu bilangan pecahan itu apa sih? Silakan Mbak Laila. Itu 1/2 merupakan contoh dari bilangan pecahan. Bagus, mantap ini contohnya. Contohnya sudah bisa dipahami ya. Pecahan itu bentuknya A per B atau seperti yang dijelaskan Mbak Laila itu 1/2. Betul. Silakan. Untuk bilangan bulat, mungkin ada yang tahu. Bilangan bulat apa saja, Mbak Uma? Biasanya bilangan bulat terdiri dari bulat negatif dan juga bilangan cacat. Dan biasanya juga bulat negatif berada pada garis bilangan, berada pada sebelah kiri, sedangkan bilangan cacat yang identik dengan bilangan positif biasanya terletak pada bagian kanan di garis bilangan. Siap. Bagus ya, teman-teman berarti sudah menguasai ini. Sebenarnya untuk bilangan bulat itu memang terdiri dari negatif, 0 dan positif. Ya, semakin ke kanan positif maka semakin besar atau naik. Semakin ke kiri menandakan semakin turun atau kecil. Kemudian selanjutnya ada bilangan asli. Nah, di bilangan asli di sini memiliki 3 komponen atau dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah bilangan 1, kedua bilangan prima, dan ketiga bilangan komposit. Bilangan 1 itu apa saja sih? Iya, 1. Betul. Karena sudah jelas ya bilangan 1. Oke, terakhir yang kedua adalah bilangan prima. Ada yang tahu bilangan prima ini apa? Oke, Mbak Laila. Prima merupakan bilangan yang angkanya hanya dapat dibagi dengan 2 faktor. Betul ya. Jadi sebenarnya bilangan prima itu adalah bilangan di mana dia hanya bisa dibagi dirinya sendiri dan 1. Nah, kemudian adalah yang terakhir bilangan komposit. Komposit itu adalah bilangan yang tidak 1 dan tidak prima. Apa saja? Ya di luar 1 dan di luar prima. Misalnya ada 4, ada 6,
8, 9, 10, dan seterusnya, gitu ya. Oke. Nah, di dalam bilangan asli ini kita sudah memasuki materi paling terakhir. Selanjutnya, dari evaluasi pembelajaran kita hari ini atau tugas hari ini, kita ada aplikasi yang kita gunakan. Soal-soal saya share sudah di grup masing-masing ya. Di grup kelas, silakan dicek grup kelasnya. Di grup kelas Ibu sudah menge-share soal melalui aplikasi Jamboard. Nah, silakan dibuka, ada? Oke, siap. Nah, di situ silakan teman-teman masuk. Nah, ini sudah pada masuk ini, alhamdulillah. Bisa berhasil semuanya? Masuk? Oke, tolong jangan lupa beri nama, silahkan dikerjakan. Soal pertama, diminta untuk menuliskan nama dari lambang bilangan. Oh, ini sudah menjawab. Siap, Farah, Diva, Sofia. 2.302. Betul ya? Alhamdulillah, ini semuanya bisa. Berapa jawaban kali ini? 306.212. Siap, betul semuanya ya. Oke, tepuk tangan dulu untuk soal pertama. Dipecahkan semuanya. Soal terakhir dari evaluasi pembelajaran hari ini, mengurutkan bilangan dari terkecil hingga terbesar, sehingga urutan bilangan ini membentuk nama tokoh matematika. Oke, sudah semuanya masuk? Siapa namanya? Yang pertama? Pitagoras. Yang kedua? Khawarizmi. Pembelajaran perkuliahan tentang bilangan matematika sudah sampai di akhir perkuliahan. Mungkin ada yang bisa menyimpulkan apa yang kalian dapat dari pertemuan jam pertama tadi. Ada yang bisa menyimpulkan? Oke, Mas Vicky, silakan. Dari pembelajaran hari ini ada 3 poin yang dapat saya simpulkan. Yang pertama adalah kita sebagai mahasiswa dapat mengetahui nama dan bentuk bilangan yang kompleks dan abstrak. Lalu yang kedua, kita dapat memahami secara mendalam tentang macam-macam bilangan seperti bilangan real dan kawan-kawannya. Lalu yang terakhir adalah pelajaran matematika ini dapat dibantu melalui media-media sekitar, sehingga kita dapat menemukan metode yang tepat untuk mempelajari matematika ini. Mungkin itu saja. Ambil dari kesimpulan kedua temannya ya, bahwa belajar matematika itu sebenarnya menyenangkan dengan metode yang tepat, media yang tepat. Kiranya tadi senang apa enggak kira-kira? Dijawab nanti di evaluasi pembelajaran kita. Evaluasi pelaksanaan pembelajaran nanti di akhir ini sebentar lagi akan isi Google Form yang saya sediakan di grup kelas. Kemudian sebelum diisi, dari bilangan pecahan tadi bisa saya ambil juga pendapatnya Mbak Laila, menyatakan bahwa belajar pecahan Ibu, kita belajar berbagi kepada siapapun, tidak pandang bulu, melihat apakah itu ras, agama, budaya yang berbeda, kita tidak melihat itu. Nah, toleransi sebenarnya juga ada di dalam pecahan, betul ya? Iya. Terima kasih saya sampaikan. Sebelum pembelajaran berakhir, silakan diisi dulu Google Form-nya. Sudah? Bagaimana? Alhamdulillah. Oke, materi kita sudah selesai. Sampai di sini kira-kira ada pertanyaan sebelum saya tutup? Tidak ada? Oke, saya cukupkan ya. Mohon maaf kalau ada kekeliruan dari jam pertama tadi tentang penyampaian bilangan. Semoga apa yang kalian dapatkan bisa dimanfaatkan kelak
kalau Anda sudah mengajar minimal di rumah dengan anak-anak. Iya? Oke, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.